Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami di tempat ini. Tuhan, aku dengan otoritas kuasa di dalam nama Yesus, aku mengikat segala pekerjaan kuasa kegelapan roh-roh jahat yang mencoba menghancuri setiap firman Tuhan, yang mencoba membutakan setiap pikiran kami dari kebenaran-Mu ya Tuhan. Kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkaulah penolong kami. Roh Kudus akan menuntun, membimbing kami pada hari ini. Beri hati kami pada hari ini ya Tuhan, untuk kami mengenal Engkau lebih lagi, untuk kami melakukan kehendak-Mu lebih lagi. Sebab kami tahu Tuhan Kau memanggil kami untuk kami menghasilkan buah-buah kebenaran, buah-buah kehidupan Tuhan. Sehingga hidup kami Tuhan akan menjadi berkat. Bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Roh Kudus-Mu yang sudah mengurapi kami. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap pribadi kami. Engkau memberkati setiap kami anak-anak-Mu, setiap mereka yang terlibat dalam pelayanan hari ini ya Tuhan. Kasih karunia-Mu melimpah atas mereka. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita semua diberkati, Tuhan katakan. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Ya, silakan duduk para pemusik semua. Bisa di tempat. Ya, saya tidak lama berkhotbahnya. Ya, shalom semua. Ada sukacita, amin. Ya, saya percaya hari-hari ini hari libur ya. Pada liburan, karena anak-anak sekolah pada libur. Orang tua juga kadang-kadang pas libur juga mengantar dia kemana ya, minimal ke Singkawang. Paling minimal lagi ke Sungai Pinyu. Kalau enggak ya keliling-keliling Pontianak. Amin saudara. Karena anak-anak masih libur dan saya percaya semua masih menikmati berkat Tuhan. Dan kita yang ada di tempat ini pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan bahwa kita masih ada. Kita masih setia pada hari ini kepada Bapak Ibu semua. Nah saudara Bapak Ibu, kita akan lanjut ke firman Tuhan pada hari ini. Saya akan membagikan sharing untuk kita. Iya, kita masuk ke bulan yang ke-6 pada minggu-minggu ini, saudara. Kita masuk fase yang kedua, di mana Gembala mengatakan bahwa kita masuk ke dalam tema besar kita. Pertama, 4 bulan pertama kita masuk, identitas kita adalah anak kerajaan. Bahwa pastikan kita semua adalah anak kerajaan, amin saudara. Kita adalah anak-anak Allah, itu identitas kita. Dan kita perlu tahu kita bukanlah anak-anak dunia, kita bukan serupa dengan dunia, tapi kita sudah dipanggil Tuhan dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Dan kita adalah anak Tuhan, kita adalah anak Allah yang punya kuasa, punya otoritas. Dan setelah itu kita masuk ke dalam apa saudara? Kapasitas, artinya kita mengembangkan setiap pribadi kita, hidup kita lebih lagi untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Allah. Dan saya percaya saudara kita semua diciptakan sama di mata Tuhan. Di mana firman Tuhan berkata, aku menciptakan kamu serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak pagi hari ini kita akan menyampaikan, mendengarkan suatu firman Tuhan. Saya diberkati firman Tuhan ini sesuai dengan tema kita juga saudara. Saya akan beri judul saudara, terhubung dengan Tuhan, meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Nah saya percaya saudara hari-hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kita. Kalau Gembala minggu lalu berkata firman Tuhan, 2 minggu lalu ya, minggu pertama Gembala mengatakan apa? Keterhubungan dengan Tuhan meningkatkan kapasitas keselamatan. Nah saya percaya saudara, Tuhan mau hari-hari ini kita apa? Terhubung dengan Tuhan, amin. Hari-hari ini Tuhan mau setiap pribadi kita, anak-anak Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan, harus mempunyai apa? Hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Mungkin kita berkata cukup saja saya ke gereja setiap hari Minggu, cukup saja saya mungkin ada di komsel, itu bagus Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau hari-hari ini kita meningkatkan hubungan kita kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar bahwa kita orang percaya kepada Tuhan, bukan hanya sekedar kita hanya orang yang percaya agama Kristen, tetapi Tuhan mau sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah oleh karena Bapak Ibu hari ini jangan kita merasa puas, oh saya sudah ke gereja, saya sudah jadi anak Tuhan, oh saya yakin saya mati diselamatkan. Nah Bapak Ibu Saudara saya percaya itu sesuatu yang baik, tetapi mari kita uji hidup kita sendiri saudara. Alkitab katakan ujilah dirimu
Alkitab katakan. Nah, kita uji hari ini. Di mana posisi kita hari ini sebagai anak Tuhan? Di mana posisi kita sebagai anak-anak kerajaan hari ini? Apakah kita sudah merasa, oh saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah di gereja? Apakah sudah cukup Bapak Ibu? Dan saya percaya saudara, kalau saudara lihat hari-hari ini perkembangan teknologi, semua di-upgrade saudara. Dulu saudara handphone dari jadul sampai hari ini sampai teknologi luar biasa. Artinya apa? Setiap generasi ada pemulihan. Setiap generasi ada apa? Upgrade. Ada suatu perbaikan untuk mencapai para kesempurnaan. Dan saya percaya juga sebagai anak Tuhan hari-hari ini, Tuhan mau juga apa? Mengupgrade kita. Memulihkan diri kita supaya apa? Supaya Alkitab katakan, supaya kami dipulihkan serupa dan segambar dengan gambar Khaliknya. Nah, saudara Bapak Ibu, saya akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Enggak panjang sudah Bapak Ibu. Yohanes, buka Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan di sana, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Lanjut ayat 4, 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jelas firman Tuhan ini menyatakan bahwa Yesus memperumpamakan kita sebagai apa? Pokok anggur dan ranting-rantingnya. Dan di sini jelas Alkitab katakan bahwa Tuhan itu adalah pokok anggurnya dan kita adalah ranting-rantingnya. Suatu ranting akan bertumbuh, akan berbuah kalau dia nempel, melekat dengan pohonnya pada sumbernya. Nah, Yesus juga berkata, kamu tidak bisa berbuat apa-apa kalau kamu tidak nempel sama Tuhan. Nah, hari ini menjadi pertanyaan kita. Apakah kita nempel sama Tuhan? Apakah kita sudah tersambung, terhubung dengan Tuhan hari-hari ini? Nah, ini menjadi pertanyaan, menjadi renungan kita hari-hari Bapak Ibu. Kenapa? Saya percaya hari-hari ke depan adalah hari-hari goncangan. Gembala kemarin sedang berbicara kepada kita, share hari Sabtu, bahwa terbolen itu sedang terjadi hari-hari ini. Puting beliung itu sedang terjadi kepada dunia ini. Nah, barang siapa yang tidak kuat di dalam Tuhan, barang siapa yang tidak terhisap dengan Tuhan, barang siapa yang tidak nempel dengan Tuhan, maka dia akan terbawa oleh apa? Arus dunia yang sedang begitu kuat menerpa dunia ini. Nah, oleh sebab Bapak Ibu, Alkitab jelas Yesus menyatakan kepada kita pada hari ini, tinggallah di dalam aku. Nah, saudara, ini lagu sekolah minggu, biasa bro. Kita bisa lagu tinggal di dalam aku, saudara, sering lagu kalian nyanyi ini. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, Alkitab katakan bahwa demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, saudara Bapak Ibu, saya percaya Tuhan ingin kita berbuah hari-hari ini. Nah, seseorang bisa berbuah, kenapa? Karena dia nempel. Nah, saya diingat firman Tuhan di dalam Ayub 29, bisa buka? Ayub 29. Ayub 29 ayat 19. Ayub 29 ayat 19 dikatakan di sana. Akarku mencapai air dan embun bermalam di atas ranting-rantingku. Lanjut. Kemuliaanku selalu baru padaku dan busurku kuat kembali di tanganku. Nah, Daud berbicara. Alkitab katakan di sana bahwa akarku mencapai air. Artinya apa? Tumbuh-tumbuhan, dia punya akar, dia terhubung dengan sumbernya itu air. Maka dikatakan di sana bahwa embun bermalam di atas ranting-rantingku dan kemuliaanku selalu baru padaku. Nah, saudara, Bapak Ibu, Tuhan mau hari-hari ke depan ini adalah hari-hari di mana kita apa? Semakin hari semakin dipulihkan. Tuhan mau keluarga kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, pribadi kita dipulihkan. Supaya apa? Supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Nah, oleh sebab Bapak Ibu, tidak ada jalan lain. Alkitab katakan, Ayub mengajarkan, akarku harus mencapai air. Nah, artinya apa? Dia punya koneksi dengan sumbernya.
Nah hari ini sudah Bapak Ibu, apakah sudah hari ini sudah punya koneksi dengan Tuhan secara pribadi? Apakah sudah Bapak Ibu hari ini punya suatu hubungan pribadi dengan Tuhan, bahwa merasakan bahwa Tuhan itu dekat? Alkitab katakan di dalam Mazmur, Musa berkata, sungguh hatiku melekat dengan Dia. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara percaya kepada Tuhan, bagus. Tetapi Tuhan mau setiap pribadi kita melekat dengan Tuhan. Sungguh hatiku melekat dengan Dia, jiwaku melekat dengan Dia. Nah saudara, kita tidak bisa menghasilkan buah, kita tidak bisa menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita kalau kita tidak, Alkitab katakan apa? Nempel dengan Tuhan. Maka saudara Henok dikatakan dia bergaul karib dengan Tuhan. Nah hari ini sudah Bapak Ibu, kita tidak cukup hanya seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan mau memanggil kita lebih lagi apa? Punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Secara pribadi dengan Tuhan. Nah saudara Bapak Ibu, saya percaya untuk kita masuk ke level sana tidak mudah. Mungkin kita hari ini sudah percaya kepada Tuhan, sudah lahir baru, itu artinya apa? Saudara sudah punya koneksi dengan Tuhan. Tetapi untuk melanjutkan suatu kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dibutuhkan apa saudara? Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sebab ada banyak hari ini saudara yang akan menarik kita keluar dari Tuhan. Ada banyak hari-hari ini membuat kita terpisah dengan apa? Dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa. Mereka bersekutu dengan Tuhan di Taman Eden. Tetapi karena ketidaktaatan Adam dan Hawa, sehingga apa? Mereka putus hubungan dengan Tuhan. Yang tadi dia berjalan bersama dengan Tuhan, yang tadi dia mengalami luar biasa dengan Tuhan, karena ketidaktaatan dia, maka dia keluar, Alkitab katakan, dan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Apakah Adam murtad? Tidak. Adam masih percaya kepada Tuhan, tetapi dia sesungguhnya sudah mengalami kematian imannya karena sudah putus hubungannya dengan Tuhan. Nah hari ini mungkin kita masih ada di gereja, mungkin kita bisa menyanyi, kita masih memuji Tuhan. Tetapi apakah benar hari ini kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi? Nah 2 minggu lalu Bapak Gembala kita berkhotbah kepada kita bagaimana meningkatkan kehidupan kita. Saudara, ada 3 hal yang Gembala khotbahkan minggu lalu. Masih ingat khotbah Gembala kita 2 minggu lalu, perjamuan kudus? Bagaimana kita meningkatkan suatu hubungan dengan Tuhan? Satu, kita harus mengenal Dia. Kita mengenal Tuhan. Yang terambil di dalam Yohanes 4. Yang kedua apa? Hidup dalam penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, memiliki suatu pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Ini penting Bapak Ibu. Kita tidak bisa bertumbuh, kita tidak bisa mengenal Tuhan secara pribadi, mengalami pertumbuhan dalam Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan. Nah saudara, ini luar biasa firman Tuhan ini. Dan kedua, hidup yang menyembah. Nah hari ini Bapak Ibu, saya beberapa hari lalu Tuhan ingatkan kepada kita, seringkali kita belajar tentang menyembah. Seringkali kita dikhotbahkan bagaimana kita menyembah Tuhan. Dengan nyanyian kita, Alkitab katakan, atau dengan persembahan kita kepada Tuhan. Tetapi sedikit banyak hari-hari ini kita gagal bagaimana seorang penyembah yang berkenan kepada Tuhan. Nah ini dibutuhkan apa Bapak Ibu? Roh Kudus yang terus menolong kita hari-hari ini. Nah kalau kita Bapak Ibu, betapa penting hari ini bahwa kita memiliki keterhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Itu penting Bapak Ibu. Di dalam Daniel dikatakan 12 bahwa orang yang mengenal Allahku, dia akan kuat dan bertindak. Orang yang mengenal apa? Dia punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Nah kalau hari ini kita nggak mengenal Tuhan secara pribadi, kita tidak punya hubungan secara batin dengan Tuhan. Sebab Alkitab katakan Dia adalah roh dan menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sering kita bisa berkata, oh kayak saya menyembah dengan berbahasa lidah. Nggak cukup Bapak Ibu, tapi harus memiliki kebenaran. Kenapa kadang-kadang kita susah menyembah Tuhan? Karena kita tidak tinggal dalam kebenaran. Susah Bapak Ibu. Kalau kita bisa menyembah sementara hidup kita tidak benar, karena kita dituduh dengan pikiran kita sendiri. Lu nyembah, lu tadi masih gini. Betul? Kadang-kadang kita tidak menyembah dalam damai. Karena kita menyembah hanya sekedar kita menyembah. Nah oleh sebab Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan hari-hari ini untuk kita menyembah Tuhan secara pribadi. Jadi betapa pentingnya saudara keterhubungan dengan Tuhan secara pribadi. Saudara, banyak hal yang saudara Bapak Ibu yang bisa membawa kita suatu pengertian. Mungkin saudara punya HP. Tapi kalau sudah tidak punya terhubung dengan internet, saudara, saya percaya saudara tidak bisa mengakses apapun yang di dunia ini.
Mungkin kita punya HP yang luar biasa canggih, berapa pokoknya udah mungkin dah 5G atau mungkin dah 6G saudara. Tapi kalau kita tidak punya koneksi internet, kita tidak bisa mengakses apapun yang ada di dunia ini. Nah begitu juga hari ini, mungkin kita hebat, kita punya jabatan, kita punya sesuatu, mungkin kita punya kekayaan, punya kesanggupan, punya kemampuan, punya skill dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan, maka kita tidak bisa mengakses apa yang sedang Tuhan bicara kepada kita hari ini. Nah saya percaya Bapak Ibu betapa penting hari ini, di mana posisi kita sebagai anak Tuhan hari-hari ini. Kenapa Bapak Ibu? Karena kita sedang masuk dalam fase hari-hari terakhir ini. Jangan kita merasa puas, aku sudah ke gereja, saya rutin ke gereja. Jangan Bapak Ibu. Kesalehan saudara bagus, tapi kalau kesalehan kita tidak mengenal kebenaran, kita akan susah juga. Nah saudara Bapak Ibu kita lihat saudara kisah Ayub. Ayub adalah seorang yang saleh luar biasa. Betul? Alkitab katakan dia hamba Tuhan yang saleh luar biasa. Dia percaya kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apapun kehidupannya dia selalu percaya dan melakukan firman Tuhan. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupannya, Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya sehingga semuanya mengalami kehilangan. Kehilangan anak, kehilangan harta, kehilangan semua-muanya, kehilangan istri. Tetapi Alkitab katakan, justru dengan persoalan itu Alkitab katakan, dulu kata orang, tetapi sungguh sekarang aku apa? Melihat Tuhan secara pribadi. Nah hari ini Bapak Ibu, keterkoneksian kita dengan Tuhan secara pribadi itu sungguh-sungguh lebih penting daripada keaktifan kita dalam kehidupan kita. Dan mungkin kita aktif melayani, mungkin kita aktif melakukan hal-hal yang baik. Tapi kalau kita tidak punya koneksi dengan Tuhan secara pribadi saudara, Alkitab katakan kita tidak akan kuat menghadapi tantangan zaman hari-hari ini. Nah saudara saya percaya hubungan kita dengan Tuhan akan meningkatkan kapasitas kehidupan kita. Itu terjadi bukan karena kemampuan kita, bukan usaha kita. Bisa kita berusaha tapi Alkitab katakan terbatas. Maka dikatakan Alkitab bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa sih kita manusia ini saudara Bapak Ibu? Sehebat apapun saudara, Alkitab katakan celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Coba buka di dalam Yeremia 17 kalau nggak salah, ayat yang kelima. Coba buka Yeremia 17 ayat yang kelima. Ya, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Lanjut. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah hangus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Nah saudara, mungkin hari ini kita mengatakan saya sudah percaya kepada Tuhan, tapi kok hidup keringnya? Kok kering rasanya hidupnya? Kok Tuhan sepertinya jauh? Kenapa? Karena kita mulai mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kemampuan kita. Nggak salah kita punya kemampuan, nggak salah kita punya titel, nggak salah kita punya sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kalau kita sudah mengandalkan itu dalam kehidupan kita, maka dikatakan sementara hati kita menjauh daripada Tuhan. Padahal Musa berkata, sungguh hatinya melekat dengan Tuhan. Nah, saya punya pengalaman dengan gereja ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau gereja ini sampai hari ini ada itu terjadi kenapa? Karena kasih karunia Tuhan. Saya masih ingat peristiwa tahun 94 di gereja ini. Dulu kita masih kecil, gereja ini saudara masih jemaatnya kan masih 75, 100, 150. Kalau datang dari Jakarta banyak orang saudara, itu bisa 200-300 orang datang hari Minggu. Tapi habis itu lagi, minggu depan lagi, gembala khotbah dengan hamba Tuhan khotbah sini, semua akhirnya apa? Kembali lagi 75, 100 yang ibadah saudara Bapak Ibu. Dalam situasi seperti saudara Bapak Ibu, suatu saat gembala sedang berjalan, seringkali saudara mendengar khotbah ini, kesaksian gembala kita. Nah ini suatu hal yang paling bagus. Ini akan ada sinkronnya dengan kenapa keterhubungan dengan Tuhan meningkatkan kapasitas hidup kita, saudara Bapak Ibu. Nah suatu saat saudara kami sedang latihan untuk persiapan hari Minggu. Gembala kami dia berjalan di depan rumah itu ada kuburan. Bapak Ibu kalau sudah pernah lihat ke Malaya, saudara ada kuburan dan juga ada pohon pohon kelapa. Dari situ gembala sedang berjalan-jalan, tiba-tiba dia berkata gini, iman itu bukan kemarin, iman itu bukan akan datang, tapi iman itu saat ini. Nah tiba-tiba dia melihat ada suatu embun turun dalam kehidupan di depannya.
tiba-tiba datang, makin turun, makin dekat, sehingga ada sesuatu turun kepada dirinya, saudara. Nah waktu itu saudara, dia merasakan hadirat Tuhan, dia merasakan luar biasa kasih Tuhan, saudara Bapak Ibu. Nah dia masuk ke dalam ruang kita waktu itu di Malaya. Di Malaya itu rumahnya 4 kali berapa itu saudara, kami tinggal situ belasan orang. Gembala tinggal di bawah, kami tinggal di atas. Nah suatu malam saudara, gembala sedang mau keluar ke dapur, sedang mau ngambil air ke kulkas. Tiba-tiba dari depan ada satu angin meniup, sehingga menerpa gembala. Tiba-tiba ada sesuatu menerpa hidup tubuhnya, sehingga dia rasa gemetar. Akhirnya dia masuk kamar lagi, dia berdoa menyembah Tuhan. Dan di situ dia mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Nah saudara, tiba-tiba besok saudara, karena hamba Tuhan yang akan berbicara besoknya tidak bisa khotbah, dia telepon, Pak Tony, sorry saya nggak bisa khotbah, minta ganti. Nah tiba-tiba dalam tempo dalam 1 jam, 2 jam saudara, gembala suruh khotbah. Nah saudara, hamba Tuhan siapapun saudara, kalau hal seperti itu mungkin kadang 1 minggu, sebulan kalau ada jadwal khotbah, wah itu gemetaran. Bagaimana apa yang harus disampaikan? Tapi di situ gembala tenang, saudara Bapak Ibu. Nah tiba-tiba suatu saat itu saudara, hari Minggu kita khotbah masih di Wisma. Waktu itu kita dilawat Tuhan. Gembala tidak khotbah, tetapi dia menceritakan pengalaman semalam yang dia alami. Nah tiba-tiba semua kami dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Nah dari peristiwa itu saudara Bapak Ibu, terjadi suatu ledakan gerejanya. Yang dulunya kita mengharapkan hamba Tuhan dari Jakarta datang banyak ramai, tapi mulai hari itu gembala khotbah, dan di situ kita melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja Bapak Ibu. Tidak lagi pakai tumpuan tangan. Kalau saudara berdiri tinggal ditiup aja, semua itu udah pada rebah semua. Dulu kita ada gema saudara Bapak Ibu, gema itu berita mingguan, itu orang tinggal kipas pada rebah. Nah mulai saat itu saudara, terjadi sesuatu di gereja. Terjadi satu ledakan, terjadi suatu pemulihan luar biasa. Yang tadi kita melayan dengan kekuatan kita bukan kita nggak berdoa Bapak Ibu, kita ada doa puasa, kita doa malam, tetapi itu terbatas. Tapi apa yang terjadi setelah Tuhan melawat dia pada hari itu saudara, apa yang terjadi, semua yang tadinya kita lakukan dengan biasa, akhirnya semua mengalami luar biasa. Yang tadinya mungkin talentanya, artinya kemampuannya 50, tiba-tiba 100 saudara. Siapa? Kita diberikan kemampuan, kesanggupan apa? Untuk bawa jiwa-jiwa saudara Bapak Ibu. Banyak orang setiap hari Minggu datang, ramai penuh gereja saudara Bapak Ibu. Nah terjadi kenapa? Karena ada seseorang yang berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan menerima message-nya Tuhan. Nah saudara, saya ingat firman Tuhan di dalam Keluaran 3, di mana Musa saudara Bapak Ibu, Musa punya hati untuk membawa orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi dengan kekuatannya apa yang terjadi? Saudara, dia dimusuhin. Bahkan dia mau dibunuh. Tapi suatu saat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb. Apa yang terjadi? Tuhan menampakkan diri kepada Musa dengan api Tuhan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa. Nah pada masa dia berjumpa dengan Tuhan, Musa tidak lagi seperti Musa yang kemarin. Tetapi justru Musa yang luar biasa dijamah Tuhan, diurapi Tuhan. Ada firman Tuhan yang hidup dalam dirinya. Sehingga apa? Waktu Musa diberikan Tuhan mandat untuk membawa umat Israel, dia katakan, oh aku gak sanggup, aku gak mampu, aku gak pandai bicara. Apa Tuhan katakan? Aku yang menciptakan mulutmu, apa yang ada di tanganmu kamu pakai saja. Nah akhirnya apa? Musa bisa membawa keluar bangsa Israel dari Mesir dengan kuasa Tuhan yang mujizat luar biasa. Nah Bapak Ibu, hari ini saudara, untuk kita meningkatkan kapasitas hidup kita, nggak bisa dengan kekuatan kita, nggak bisa dengan hanya kemampuan kita, tetapi kita butuh apa? Butuh kuasa Tuhan yang mengurapi setiap pribadi kita. Sehingga apa? Yang tadinya mungkin kita tidak bisa buat banyak, tapi oleh karena Tuhan mengurapi kita dan memenuhi kita, sehingga kapasitas kita apa? Ditingkatkan kembali, sehingga apa yang kita lakukan berhasil di depan kita. Dan saya percaya itu yang Tuhan mau hari-hari ke depan ini. Nah itu terjadi kenapa? Karena punya koneksi dengan Tuhan, punya hati dengan Tuhan. Nah saudara, saya percaya peristiwa ini membawa kita hari-hari ke depan ini, Pak. Kita membutuhkan Tuhan lebih dari apa yang kita butuhkan dan kita inginkan. Nah peristiwa yang kedua, apa yang terjadi saudara? Setelah kita membangun kelawatan Tuhan dan kita tinggal di ibadah Wisma, dengan peristiwa itu kita bisa bangun gereja di Haji Abbas. Maka kita bisa bangun saudara, jemaat Tuhan diberkati dan mereka bisa membangun gerejanya dengan luar biasa. Pada masa itu saya masih ingat anak-anak muda, anak-anak SMA, SMP semua. Itu luar biasa saudara Bapak, kita kerja masing-masing. Anak-anak pembantu apa semua mereka ambil bagian pekerjaan Tuhan, kursi apa semua, bangun di Haji Abbas. Dan itu terjadi saudara Bapak Ibu. Nah setelah itu saudara, gembala kembali ke Jakarta.
Berapa tahun kembali lagi kita kembali Pontianak dan kita bangun lagi gereja dengan letih lesu lagi, saudara Bapak Ibu. Dengan jemaat yang hanya sekedar mungkin pada masa itu 200 orang. Wah, capek sekali kita mau bagaimana menggembalakan. Nah, suatu saat tahun 2002, saudara, gembala terima misi dengan Tuhan lagi, saudara. Gembala waktu itu sudah mengalami no hope, dia mau kembali ke Jakarta. Udah, aku nggak mau melayani lagi, aku lepaskan aja pelayanan ini, kasih ke yang lain. Tapi yang terjadi, Tuhan kasih tahu dia, pulang ke Pontianak, kembali ke Pontianak. Aku akan melawat, aku akan menjadi tahun-tahun kamu sukses. Dan akhirnya saudara gembala kembali Pontianak. Dan pada suatu saat, saudara, kalau saudara pernah dengar kesaksian gembala kita, suatu pagi dia lawat Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan satu jubah. Waktu dia sedang doa pagi, dia diberikan jubah Tuhan. Merasakan suatu mantel, saudara, dikenakan kepada dia, saudara. Nah, pada saat itu kita ingat ibadah tanggal 6 Januari 2002, saudara. Di situ kita dilawat Tuhan gereja. Semua jemaat Tuhan tidak sanggup berdiri, saudara. Jemaat Tuhan tiba-tiba diberikan nubuatan, bertobatlah semua. Wah, kita semua dilawat Tuhan luar biasa, saudara Bapak Ibu. Dan pada hari itu terjadi apa? Gembala tidak bisa khotbah lagi, saudara. Hanya menangis dan menyembah Tuhan. Ibadah itu, saudara, ibadah pagi. Nah, ibadah sore lagi, saudara. Gembala mau khotbah, tidak bisa lagi, saudara. Waktu itu gembala jatuh, menimpa mimbar, pecah. Kenapa? Enggak tahan di depan itu, saudara. Dilawat Tuhan. Nah, dari peristiwa itu, saudara Bapak Ibu, gereja berubah. Semua orang diubahkan Tuhan. Sehingga apa? Dengan peristiwa itu menghasilkan gereja ini. Nah, artinya, saudara, untuk kita mengembangkan kapasitas kita bukan dengan kekuatan kita, bukan kemampuan kita dengan usaha kita, enggak salah. Tetapi kita butuh apa? Kuasa Tuhan yang mengubah hidup kita. Nah, oleh karena itu, saudara, dibutuhkan apa? Hubungan, koneksi dengan Tuhan secara pribadi. Kalau kita mau hidup ke depan kita berhasil, kalau kita ingin melihat hidup kita nanti ke depan membawa dampak, saudara, nggak ada cara lain, saudara. Saya dan Bapak Ibu harus apa? Punya koneksi dengan Tuhan, mengalami sesuatu daripada Tuhan. Dan saya percaya, saudara, waktu kita mengalami Tuhan secara pribadi, saya percaya mungkin kita biasa, manusia biasa, nggak punya titel, nggak punya, mungkin kita ibu rumah tangga, mungkin kita ada orang-orang yang biasa. Tapi waktu kita dijamah Tuhan, kita diurapi oleh Tuhan, maka apa yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita diberikan kemampuan, kita diberikan kesanggupan untuk kita melakukan. Sehingga apa? Ada hasil dan buahnya. Sehingga apa? Tuhan dipermuliakan. Nah, saya percaya Tuhan hari-hari ini Tuhan sedang melakukan itu. Kenapa? Karena dunia ini sedang rusak, Bapak Ibu. Begitu teknologi, begitu luar biasa, saudara. Apalagi perkembangan ke depan AI apa semua. Saudara bisa ngobrol sama AI loh. Kemarin kita coba cek, ngobrol sama AI. Wah, canggih dia jawabnya, saudara Bapak Ibu. Oh, apa yang kita tanya dia pinter, apa semua. Apapun bisa sekarang dikerjakan. Nah, sepertinya kita tidak lagi butuh Tuhan. Seperti AI itu bisa menjawab kebutuhan kita. Nanya itu dia jawab. Dia tanya ini dia jawab apa, saudara. Bahkan saudara tanya firman Tuhan dia bisa jawab. Bahkan dia bisa khotbah sama kita, Bapak Ibu. Makanya hari-hari inilah hari-hari yang rusak. Alkitab katakan perilaku manusia semakin rusak, menjauh daripada Tuhan. Tetapi saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan itu terjadi. Maka Tuhan akan bangkitkan suatu generasi ini, saudara. Generasi yang punya koneksi dengan Tuhan. Generasi yang melekat hatinya dengan Tuhan. Sehingga apa? Dia akan terima sesuatu dari Tuhan. Dia akan melakukan hal-hal yang besar. Nah, oleh sebab Bapak Ibu hari ini, mari Bapak Ibu, siapapun diri kita di antara kita hari ini, apapun posisi kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, mari punya koneksi dengan Tuhan secara pribadi. Nah, 3 hal yang saya sampaikan penutupnya, saudara Bapak Ibu. Bagaimana kita bisa punya koneksivitas dengan Tuhan? Saudara, saya percaya, saudara, untuk kita membangun suatu hubungan, untuk kita membangun suatu koneksitas dengan Tuhan, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Bukti kita terhubung dengan Tuhan, satu, saudara Bapak Ibu, miliki iman. Iman, maka saudara, Alkitab bisa menjelis, Abraham adalah bapak orang yang beriman, maka dia luar biasa, saudara. Alkitab katakan di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar untuk kita melakukan hal-hal yang kita ceritakan tadi, saudara, apa? Dibutuhkan iman. Maka waktu itu gembala sedang ada di kuburan, saudara, dia punya iman. Dia rasakan Tuhan ada pada saat itu. Kalau kita percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita, apa?
rasa kita hari ini? Apa kita rasakan damai? Maka sudah Bapak Ibu, kalau kita di gereja, kadang-kadang kita dipengaruhi dengan keadaan, kita dipengaruhi dengan situasi. Tapi kalau kita berjalan dengan iman, saudara, kita rasakan bahwa Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Itu beda Bapak Ibu. Mungkin kadang-kadang kita sedang di kamar atau di mana posisi kita mulai merasakan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sehingga apa? Ada sesuatu yang damai di hati kita. Makanya dasar untuk kita berhubung dengan Tuhan apa? Enggak ada cara lain, saudara Bapak Ibu, miliki iman. Nah, dari mana kita perlu iman? Dikatakan Alkitab bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Makanya harus peroleh iman itu, sudah Bapak Ibu. Di mana kita peroleh iman? Iman bukan karena kita dengan khotbah semata-mata, tapi iman itu lahir kenapa? Alkitab katakan pendengaran akan firman Tuhan. Maka saudara, untuk kita mengalami iman yang daripada Tuhan, kita harus tertarik dengan apa? Tertarik dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita punya konektivitas kita dengan Tuhan atau hubungan Tuhan, sementara kita tidak punya iman. Mungkin saudara, aku percaya. Iblis juga dikatakan Alkitab, dia percaya dan gemetar. Saudara, keimanan kita itu penting hari-hari ini. Kenapa? Iman itulah yang akan menentukan hidup kita ke depan. Maka kalau kita bisa baca Alkitab, jelas bahwa mereka semua hamba Tuhan dari Nuh, dari Adam semua apa? Mereka hidup oleh iman. Artinya apa? Mereka percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka percaya kepada janji Tuhan. Maka Abraham sekalipun nggak ada dasar Alkitab katakan, tapi dia percaya apa yang Tuhan sampaikan. Dan iman itulah membawa dia apa? Mengalami janji Tuhan di kehidupannya. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, hal yang pertama bukti kita memiliki hubungan dengan Tuhan apa? Kita harus apa? Miliki iman. Alkitab berkatakan, karena kami memiliki iman yang sama, maka kami percaya dan kami berkata-kata. Nah, sudah Bapak Ibu, di mana kita peroleh iman? Saya percaya semua kita pengen mau beriman. Enggak ada cara lain. Iman tidak beroleh dengan tumpang tangan. Iman tidak kita peroleh dengan mungkin kita belajar kemana-mana. Enggak salah kita belajar kemana-mana. Tapi iman itu waktu kita mendengarkan firman Tuhan, percaya dan taat, dan kita akan beroleh firman iman itu. Nah, hal pertama saudara, bukti kita bahwa kita hidup oleh iman apa? Kita menyukai firman Tuhan. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, kalau saudara mengatakan aku suka dengan Tuhan, aku suka mendengar apa? Dekat dengan Tuhan, hal yang paling utama saudara, bukti kita punya konektivitas dengan Tuhan apa? Menyukai firman Tuhan. Tertarik dengan firman Tuhan. Nah, hari ini sudah Bapak Ibu, sedikit banyak saya melihat anak-anak muda hari ini. Mereka sedikit sekali terpanggil dan tertarik dengan firman Tuhan. Justru mereka tertarik dengan apa? Gadgetnya hari-hari ini. Nah, kita sebagai bapak-bapak, ibu-ibu semua hari ini, mari. Kalau kita mengatakan bahwa aku punya hubungan dengan Tuhan, saya punya iman, hal yang paling utama buktinya apa saudara? Saudara suka dengan firman Tuhan. Amin. Nah, kalau hari ini saudara berkata, aku punya hubungan dengan Tuhan, tapi saudara nggak suka dengan firman Tuhan, lalu bagaimana saudara Bapak Ibu? Alkitab katakan di dalam Mazmur 1 ayat 2 dikatakan, tetapi kesukaannya lah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jangankan kita merenungkan firman Tuhan, kita baca aja kagak firman Tuhan, betul? Nah, Bapak Ibu, mari hari ini mungkin khotbah saya agak sedikit enggak enak, tetapi untuk saya dan untuk kita semua. Kalau kita sendiri mengatakan aku punya iman, bukti orang punya iman apa? Dia suka akan firman Tuhan. Dia suka baca firman Tuhan. Dia suka renungkan firman. Nggak usah renunglah siang dan malam. Terlalu hebat itu kalau siang malam itu sudah Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kita seminggu sekali renungkannya itu dengan khotbah aja. Bagaimana iman bisa timbul Bapak Ibu? Nah, oleh karena sudah Bapak Ibu, betapa pentingnya hari ini bukti kita punya koneksi dengan Tuhan. Bukti kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Kita suka akan firman Tuhan. Nah, Yosua 1:8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Nah, saudara Bapak Ibu, saya semenjak bertobat, saudara dihitung nggak tahu berapa kali dah habis Alkitabnya. Tapi hari-hari terakhirnya agak, dulu kita 1 tahun tuh kadang-kadang minimal tuh 1 tahun tuh 1 kali bacanya. Habis, dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, saya tanya ada berapa orang, udah berapa lama bertobat? Udah lama Pak, mungkin 5 tahun. Udah pernah baca habis Alkitab? Belum pernah. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa kenal Tuhan?
Tuhan tidak kelihatan. Yang dia tinggalkan apa? Hanya firman-Nya. Nah, Alkitab yang saudara pegang hari-hari ini. Nah, kalau kita tidak pernah baca, kita tidak pernah renungkannya, lalu di mana kita bisa punya koneksi dengan Tuhan? Bagaimana kita mengatakan saya punya iman di dalam Tuhan, sementara saya tidak suka dengan firman Tuhan? Nah, oleh sebab Bapak Ibu, Alkitab katakan jangan sampai kita menipu diri kita sendiri. Mungkin saya aktif di gereja, saya aktif melayani, tapi itu aktivitas kita Bapak Ibu. Tetapi yang utama adalah bagaimana kita punya hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Nah, itu perlu dijaga. Saya berusaha sampai hari ini, saya bertobat sampai hari ini, saudara. Ada banyak hal yang menggeser kita, menjauhkan kita daripada Tuhan. Tetapi kita harus punya komitmen. Hal apa? Menyukai firman Tuhan. Yohanes 6 ayat dikatakan, rohlah yang memberikan hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus berkata, setiap perkataanku yang kukatakan kepada kamu, itu adalah roh dan kehidupan. Dan suatu saat saudara, kalau saudara baca di dalam Yohanes 6 ayat ayat yang ke 68 kalau nggak salah, di sana dikatakan waktu Yesus berkata kepada muridnya, kenapa kamu nggak pergi? Kan pada semua itu udah pada mundur semua. Yesus mengatakan keras pada saat itu, kalau kamu ingin ikut aku, makanlah dagingku dan tubuhku. Sebab dagingku adalah makanan, saudara. Sehingga apa? Banyak orang tinggalkan Tuhan. Kalau sudah baca di dalam Yohanes 6 ayat 66, makanya 6 itu apa? Semua tinggalkan Yesus. Lalu Yesus ngomong kepada muridnya, kenapa kamu nggak pergi? Lalu jawab Petrus apa? Di dalam ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Dan kami telah percaya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang kudus dari Allah. Nah, saudara Bapak Ibu, kemana dia mau pergi? Sebab Yesus adalah firman Allah yang hidup. Nah, saudara Bapak Ibu, kalau kita percaya kepada Tuhan, berarti kita percaya kepada firman Allah hari ini. Nah, kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak pernah renungkan firman Tuhan, lalu bagaimana dasar kita untuk percaya kepada Tuhan? Nah, oke Bapak Ibu, mari hari ini masih ada kesempatan kita. Tuhan masih berikan hidup kepada kita. Mari kita mulai berubah, kita mulai bangun hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu penting saudara Bapak. Perkatakan firman Tuhan. Mulai suka firman Tuhan. Mungkin hari ini saudara punya Alkitab sudah nganggur di rumah, udah lama, udah mungkin dia berdebu kali. Mungkin di lemari Bapak Ibu. Betul? Punya Alkitab sih, cuma nggak pernah dibuka. Lebih banyak buka HP, termasuk saya juga kadang-kadang istri saya negur saya juga. Tapi saya buka ini juga ada Alkitab, saya baca Alkitab. Kenapa? Karena saya kasih. Kalau Alkitab elektronik sekarang kan banyak tuh, bisa saudara warna-warni semua saudara. Nah, tapi pentingnya apa saudara? Baca, renungkan itu saudara. Dari Kejadian sebuah wahyu. Nah, kalau saudara hari ini belum pernah baca Alkitab habis, mulai hari ini minta Tuhan tolong saya supaya bisa baca habis itu saudara, kisah ceritanya semua. Oh, itu luar biasa saudara Bapak Ibu. Nah, yang hal yang kedua, bukti kita beriman apa? Hidup di dalam doa, itu penting Bapak Ibu. Kalau kita punya koneksi dengan Tuhan, kita punya hubungan secara pribadi dengan Tuhan, nggak ada cara lain. Alkitab katakan bahwa aku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam. Artinya apa? Ada hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Doa bukan sesuatu karena kita butuh sesuatu baru kita doa, bukan. Alkitab katakan di dalam Mazmur, coba buka saudara. Mazmur 42 ayat 8 dikatakan, Tuhan memerintahkan kasih setianya kepada siang hari. Pada malam hari aku menyanyikan nyanyian, suatu doa kepada Allah kehidupanku. Nah, doa itulah hidup. Jadi doa bukan satu sekedar kita, doa makan, doa tidur, bukan. Doa adalah suatu hubungan secara pribadi dengan Tuhan. Pagi-pagi bangun saudara, saya berusaha Bapak Ibu, sumpah dan saya bertobat sampai hari ini. Kadang-kadang sih dibangun jam 2, jam 3, kadang-kadang jam 4, karena capek juga sih. Kadang-kadang Tuhan aku mau tidurlah. Tapi kadang-kadang roh itu, ayo bangun, matikan dagingmu. Pengen tidur lah, tidur. Kadang-kadang tidur hari-hari ini saudara Bapak Ibu. Minimal kadang 5 jam, itu udah luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Kita butuh Tuhan. Jadi saudara, daging lemah, maka berjaga-jagalah. Daging itu lemah, roh penurut. Nah saudara, bangun hidupan doa hari ini. Amin saudara Bapak Ibu. Gereja beri kesempatan kepada kita ada doa pagi, Sabtu. Itu 1 jam aja, dikit. Hari Kamis, 1 jam, dikit. Apalagi hari Selasa juga ada saya ada doa, itu agak lebih banyak dikit saudara.
Bisa 2 jam atau 2,5 jam. Lebih banyak nyembah, doa, nyembah, doa. Nah, tapi saudara pribadi, secara pribadi di rumah, mari bangun hidup doa saudara. Supaya apa? Supaya kita kuat. Dan selanjutnya saudara, si Yesus yang menyatakan kepada kita firman Tuhan, bahwa Yesus membangun doa. Dia pagi-pagi bangun. Bangun pagi-pagi, bangun apa? Doa. Jadi saudara, doa itu isi kehidupan kita. Dan yang terakhir apa saudara? Kita harus bangun apa? Persekutuan. Jangan jauh dari persekutuan Bapak Ibu. Nah kalau kita mengatakan bahwa kita hidup, ada hidupan Tuhan, kita harus bangun apa? Dalam persekutuan. Jangan menjauhkan dalam persekutuan Ibu-Ibu. Kenapa? Karena dalam persekutuan kita beroleh apa? Kekuatan yang baru. Nah mungkin itu yang saya sampaikan pada kita pada hari ini. Nah kalau kita hidup ingin bersekutu dengan Tuhan, nggak ada cara saudara Bapak memiliki hidup dalam iman. Iman itu apa? Baca firman Tuhan. Bangun kehidupan doa kita. Bukti kita beriman. Kita bersekutu bersama-sama dengan orang-orang yang sudah diselamatkan dalam Tuhan. Mari Bapak Ibu kita pakai berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari saudara, dengan firman Tuhan hari ini, mari kita menyadari bahwa kekristenan itu bukan hanya sekedar kita aktif. Kekristenan itu bukan hanya sekedar kita, mungkin kita bisa melakukan banyak hal, tetapi kekristenan sesungguhnya apa? Memiliki hubungan dengan Tuhan secara pribadi. Maka Alkitab katakan kapasitas kita akan ditingkatkan lebih lagi. Saya percaya sudah Bapak Ibu, Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi Tuhan memanggil kita ke depan apa? Untuk menyelamatkan orang lain. Kita tidak bisa menyelamatkan orang lain, sementara kita sendiri butuh diselamatkan. Butuh dikuatkan, butuh diteguhkan. Nah mungkin kita bisa menguatkan orang lain, sementara kita yang masih dalam kelemahan kita. Nah oleh karena sudah Bapak Ibu kita butuh keterhubungan dengan Tuhan apa? Bangun hubungan Tuhan. Minta sama Tuhan, Tuhan aku mau lebih lagi hari-hari ini. Aku ingin mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya kapasitas yang Tuhan berikan diri saya semakin bertambah. Sehingga apa? Tuhan dipermuliakan. Dan saya percaya itulah Tuhan inginkan hari-hari ke depan ini. Amin saudara. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Jadi kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya sudah Bapak Ibu, di tangan Bapak Ibu ada ampul persembahan. Kita akan juga memberikan persembahan hari ini. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur berterima kasih bahwa waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami masih diizinkan untuk belajar firman Tuhan. Di mana Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu Tuhan hari ini kami rindu setiap kami jemaat-Mu di tempat ini memiliki suatu hubungan dengan Engkau secara intim Tuhan. Kami ingin mengenal Engkau lebih lagi secara pribadi ya Bapa. Kami ingin menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran lebih lagi ya Tuhan. Sehingga kami akan memiliki kesaksian hidup kami. Kami akan memberi banyak kesaksian di kehidupan kami. Kami punya pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga dengan pengalaman itu Tuhan, kami semakin hari semakin dikuatkan dalam Engkau ya Tuhan. Dan kami rindu hari-hari Tuhan Kau bangkitkan iman kami. Bangkitkan iman kami yang tertidur hari-hari ini ya Tuhan. Sehingga kami bangkit Tuhan. Sebab kami dengan iman kami mengalahkan dunia ini. Sebenarnya firman-Mu berkata, dengan iman kami ya Tuhan, kami akan menang dalam segala keadaan, dalam situasi dan keadaan apapun Tuhan. Dan hari ini Bapa kami akan memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Kau memberkati setiap tangan-tangan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Engkau akan mengembalikan setiap apa yang mereka tabur. Semuanya bagi kemuliaan-Mu ya Bapa. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Mari saat ini angkat tanganmu. Mari kita pulanglah dan terimalah berkat dari Bapa Surgawi. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Penghiburan kekuatan yang datang daripada Roh Kudus. Sentiasa menyertai kita. Dimanapun kita berada kita diberkati. Dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita semua diberkati Tuhan, katakan amin. Tuhan semua berkati. Selamat hari Minggu.